Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita senantiasa bersyukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan tiba saatnya pada kesempatan hari ini kita mau datang ke hadirat Tuhan, membawa segenap kehidupan kita, ucapan syukur kita kepadanya. Hari ini Minggu 3 Agustus 2025 diberikan tema mengenal kasih Tuhan dalam kehidupan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari sama-sama kita menundukkan kepala bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari sama-sama kita berdiri, kita memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian kita bagi Tuhan. Kita katakan, dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa.
Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu, sebelum jauh melangkah dalam mengikuti ibadah ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan hidup hari ini. Itu semua karena kasih sayang-Mu bagi kami. Kami manusia yang berdosa, manusia yang bobrok najis. Tetapi Tuhan tetap memberikan anugerah bagi kami. Dia memberikan putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Datang ke dalam dunia bahkan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami dari semua dosa kesalahan yang kami akui di hadapan-Mu ya Tuhan. Dosa terhadap orang tua kami, suami istri, anak-anak kami, pimpinan bawahan kami, rekan-rekan sekerja sepelayan kami, siapapun yang Tuhan izinkan berrelasi dengan kami. Dan kami telah menyakiti mereka. Kami telah berdosa terhadap mereka, terlebih kepada Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu. Ampuni kami, kasihani kami ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau telah mati satu kali untuk selama-lamanya. Darah-Mu cukup dan mampu untuk membasuh, menguluskan, mengampuni setiap dosa dan kesalahan yang kami akui dengan jujur tulus di hadapan-Mu ya Tuhan. Dosa yang sengaja maupun tidak sengaja yang kami lakukan hari demi hari. Kami mohon belas kasihan-Mu. Ampuni kami, kasihani kami Bapa. Kami bisa mendustai semua orang, kami bisa menipu semua orang, kami bisa menutupi rapat-rapat dosa kesalahan kami. Tetapi kami tidak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Karena Engkau Tuhan omnipresent, omniscience dalam hidup kami. Oleh itu kami mohon ya Tuhan, kasihani kami, ampuni kami, semua anak-anak-Mu yang hari ini datang dengan muka tertunduk di hadapan-Mu, memohon belas kasihan pengampunan yang datang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, kasihanilah aku ya Tuhan, menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Mari sama-sama kita terus bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian kita bagi Tuhan. Kita katakan, besarkan nama Tuhan. Aku
jiwaku ditebus olehnya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus, jiwaku ditebus olehnya. Katakan jiwaku ditebus, jiwaku ditebus olehnya. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 119 ayat 113 sampai dengan 120. Orang yang bimbang hati kubenci, tetapi Taurat-Mu kucintai. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu. Menjauhlah dariku, hai penjahat-penjahat. Aku hendak memegang perintah-perintah Tuhanku. Topanglah aku sesuai dengan janji-Mu, supaya aku hidup, dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Sokonglah aku, supaya aku selamat. Aku hendak bersukacita dalam ketetapan-ketetapan-Mu senantiasa. Engkau menolak semua orang yang sesat dari ketetapan-ketetapan-Mu, sebab sia-sia tipu muslihat mereka. Sebagai sanga kau anggap semua orang fasik di bumi. Sebab itu aku mencintai peringatan-peringatan-Mu. Badanku gemetar karena ketakutan terhadap Engkau. Aku takut kepada penghukuman-Mu. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh abdinya. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan batu karang yang teguh. Karena dosaku berat.
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Tuhan kepada kita. Tuhan adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam dia. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita hari ini akan membahas satu tema firman Tuhan yang begitu luar biasa. Karena ini merupakan inti dari pengajaran Kristiani, yaitu mengenal kasih Tuhan dalam kehidupan yang terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 16. Sebelumnya kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan yang menjadi sumber kehidupan, sumber berkat, dan juga pertolongan buat kami, berikan kami anugerah-Mu agar kami dapat mengerti firman Tuhan, bahkan kami dapat melakukannya di dalam anugerah-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman pada hari ini ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan masuk ke dalam sebuah tema yang tadi saya katakan luar biasa karena merupakan inti dari pengajaran Kristiani. Tetapi sebelumnya kita akan membahas secara sistematis. Pertama kita akan bahas ini sebuah tema yang menarik karena ditulis oleh seorang yang memang dikenal sebagai Rasul Kasih. Jadi saya ulangi, ini memang ditulis sebagai tulisan kasih dari seorang yang dianggap orang sebagai Rasul yang membicarakan tentang kasih secara konsisten. Nah, bagian pertama kita harus membaca firman Tuhan itu dari latar belakang. Supaya kita dapat mengerti apa isi perikop dan kenapa Rasul itu atau penulis itu mengatakan demikian. Jadi kita pertama adalah bahas tentang latar belakang. Memang tulisan daripada 1 Yohanes 4 ayat 16 ini adalah bagian dari kitab 1 Yohanes, 2 Yohanes dan 3 Yohanes. Dan penulisnya sama dengan penulis kitab Injil Yohanes, yaitu Rasul Yohanes. Rasul Yohanes adalah orang yang dianggap salah satu murid Tuhan Yesus yang konsisten bicara tentang namanya kasih. Dia mengangkat kehidupan kasih yang berasal dan di dalam Tuhan Yesus. Sehingga dia dipercaya sebagai salah satu murid Tuhan yang mengemukakan aspek kasih begitu luar biasa dan begitu luas dalam pengajarannya. Bahkan ada tafsiran yang berlebihan mengatakan bahwa umur Yohanes begitu panjang, diperkirakan 100 tahun lebih dibandingkan dengan para rasul lain yang umurnya cukup pendek atau tidak begitu panjang, dengan mengatakan karena dia selalu mengutamakan kasih, berbicara kasih, sehingga tidak mendapat resistensi yang tinggi dalam pengajarannya. Tetapi buat saya soal umur adalah kedaulatannya Tuhan. Tetapi itu sebuah tafsiran yang menarik, yang patut kita perhatikan dengan baik, bahwa memang kasih itu membuat sesuatu yang begitu luar biasa. Nah, dalam Injil Yohanes, Yohanes mengemukakan bahwa di dalam khususnya Yohanes 3 ayat 16 mengatakan karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini diangkat kembali di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16. Itu terlihat kembali. Khususnya di dalam 1 Yohanes 4. Bahwa Tuhan yang adalah kasih itu mengaruniakan, menganugerahkan, memberikan rela pengorbanan, yaitu anaknya yang tunggal. Supaya kita hidup di dalam kekekalan. Dan juga di dalam 1 Yohanes ini juga dinyatakan dengan tegas bahwa orang yang hidup dalam kasih akan hidup kekal. Nanti bisa baca dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Sebuah pasal sebelum 1 Yohanes 4 yang kita bahas pada hari ini. Jadi inti cerita daripada 1 Yohanes ini adalah 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Yaitu kalau kita hidup dalam kasih, maka kita akan hidup kekal. Tetapi kalau orang tidak hidup dalam kasih, maka dia akan mengalami kebinasaan atau kematian kekal.
Tidak ada kompromi di dalamnya, tidak ada abu-abu area di dalamnya, tidak ada boleh setengah ke sana, setengah ke sini. Yang ada adalah kalau hidup dalam kasih, engkau akan hidup kekal. Kalau engkau tidak hidup dalam kasih, engkau binasa atau kematian kekal. Dan itu merupakan kunci di dalam memahami 1 Yohanes yang dibicarakan pada bagian ini. Oleh karena itu kita harus mengerti bahwa pada hari ini tema mengenal kasih Tuhan dalam kehidupan adalah tema yang penting atau jantung daripada 1 Yohanes. Khususnya yang dibahas ada 1 Yohanes 4 ayat 16 tadi. Bahwa memang kalau kita hidup dan menghidupi yang namanya kasih, maka kita akan hidup benar-benar hidup. Hidup dalam kesejatian. Hidup yang tidak terpengaruh oleh keadaan. Hidup yang tidak mengenal kematian. Hidup yang tidak mengenal penderitaan. Tapi hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Sedangkan kalau kita tidak hidup di dalam kasih itu, maka kita akan mengenal yang namanya kematian. Penderitaan kekal. Kebinasan kekal. Dan semua penghakiman yang tidak baik yang daripada Tuhan. Itu menjadi bagian kita. Oleh karena itu saya tekankan hari ini. Bahwa tema mengenal kasih Tuhan dalam kehidupan merupakan sebuah tema yang mendalam. Sebuah tema yang esensial. Sebuah tema yang primer dalam kehidupan orang percaya. Kalau engkau tidak mengerti ini, walaupun engkau punya segala karunia, walaupun engkau punya segala kehebatan iman dan segala macam, tapi tanpa kasih, engkau tidak berarti apa-apa. Engkau tidak bernilai apa-apa. Dan di atas segalanya adalah kasih. Karena kasih itu katanya di dalam 1 Yohanes ini, kitab 1 Yohanes adalah Tuhan itu sendiri. Jadi Yohanes mengartikan bahwa kasih itu bukan hanya bersumber dari Tuhan atau sesuatu yang diciptakan Tuhan. Tetapi kasih itu adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Yang dinamakan Tuhan adalah Tuhan yang kasih. Adalah. Bukan menuju kepada itu. Bukan menuju kepada manifestasi. Ciptaan bukan. Tetapi dirinya sendiri. Personifikasi dirinya. Personality dia. Bahwa dia adalah Tuhan yang kasih. Kemudian kita masuk ke bagian kedua. Bahwa kita mengenal. Kita belajar tentang pengertian daripada mengenal. Karena judulnya mengenal kasih Tuhan dalam kehidupan. Saudara yang kasih Tuhan. Kadang-kadang kita tidak memahami arti kata mengenal. Seakan-akan mengenal adalah, oh saya tahu itu. Tapi saya mengatakan dalam konteks ini mengenal itu menjadi sangat mendalam. Karena dikaitkan dengan mengenal dengan kehidupan. Mengenal kasih Tuhan dalam kehidupan. Artinya mengenal dalam kehidupan. Mengenal yang menjadi kehidupan. Mengenal yang dihidupi oleh kita. Beda dengan hanya mengenal saja. Oleh karena itu saya akan memberikan kronologis secara bahasa yang mudah supaya kita mengerti apa arti mengenal dalam konteks ini. Pertama, mengenal artinya tahu. Artinya tahu, tingkatan yang pertama dari mengenal. Kalau dia tidak tahu, maka dia tidak mengenal. Ya, saya kasih contoh. Saya tahu bahwa jam masuk sekolah jam 7.00. Saya tahu. Kemudian kalau saya kaitkan dengan hidup dalam kasih, saya tahu bahwa saya diminta Tuhan untuk mengasihi. Jadi kalau temanya adalah tentang jam masuk sekolah, maka saya mengatakan saya tahu jam masuk sekolah adalah jam 07.00. Tapi kalau bicara tentang mengasihi, saya akan mengatakan saya tahu bahwa saya diminta Tuhan untuk mengasihi. Itu tahu. Kemudian tingkatan kedua daripada mengenal adalah mengerti. Selain saya tahu, saya mengerti. Saya kasih contoh lagi yang tadi. Kalau dikatakan saya tahu jam 07.00 itu adalah jam masuk sekolah, maka saya mengerti kenapa sekolah ada jam masuknya. Supaya saya mengerti bahwa jam masuk itu membuat saya teratur. Membuat saya hidup disiplin. Membuat saya tahu bahwa ada batas waktu belajar. Belajar A, pelajaran B, pelajaran C, dan yang lain-lain. Sehingga saya di dalam mengenal itu saya ada mengerti atau pengertian. Kenapa saya harus masuk jam 07.00. Karena supaya saya teratur, supaya saya disiplin, supaya saya ada batas waktu. Dan saya ada batas untuk belajar, tidak untuk sesuatu yang tidak jelas. Tetapi ada batasnya, ada timelinenya, ada sesuatu yang ditargetkan di sana, apa yang mau dicapai. Karena ada batasnya. Kemudian kalau saya masuk ke tema yang kedua tentang mengasihi. Maka mengerti adalah supaya saya bisa mengerti bahwa kasih itu
mendatangkan kebaikan. Kalau pengertian tentang kasih, tadi kan tentang jam sekolah. Kalau kita masuk tema yang kedua yang saya kasih contoh dalam tentang tahu yang tadi di poin pertama, maka saya mengerti bahwa saya diminta untuk mengasihi karena mengasihi itu selalu mendatangkan kebaikan. Kebaikan buat saya dan kebaikan buat orang yang saya kasihi. Atau yang saya berikan pengertian, saya berikan manifestasi, saya berikan perlakuan kasih itu. Itu poin kedua. Jadi mengenal artinya tahu, kedua mengerti, ketiga ini yang dinamakan dalam tema kita, yaitu hidup. Setelah dia tahu, dia mengerti, dia harus hidup. Baru dia benar-benar mengenal yang dimaksud dalam tema kita. Hidup contoh. Yang tadi jam sekolah. Kalau jam sekolah temanya, maka saya menghidupi karena saya sudah tahu bahwa karena jam sekolah 07.00 membuat saya teratur, membuat saya disiplin, membuat saya bekerja dengan batas waktu tertentu sehingga saya tidak sembarangan. Maka saya sekarang menghidupinya dengan sukarela, dengan senang hati, dengan penuh komitmen. Untuk apa? Untuk masuk sekolah pukul 07.00. Kalau temanya 07.00 masuk sekolah. Maka saya menghidupi itu dengan sukarela, dengan senang hati, dengan komitmen untuk masuk sekolah pukul 07.00. Sedangkan kalau tema yang kedua, yaitu kita harus diminta untuk mengasihi. Maka saya dengan sukarela, dengan senang hati, dan komitmen saya hidup dan menghidupi kasih itu. Sehingga saya menjadi pelaku kasih, teladan kasih. Sehingga di dalam keteladanan itu, di dalam kelakuan hidup kasih itu, saya memberi dampak buat orang lain. Saya juga memberi dampak buat diri saya. Di mana saya bisa menyatakan kasih Tuhan kepada orang tersebut. Dan juga saya hidup dan menghidupi kasih Tuhan. Maka saya diberkati Tuhan dan orang yang saya nyatakan kasih itu kepada orang lain juga diberkati Tuhan. Maka ini menjadi sesuatu yang sangat mendalam. Mengenal kasih Tuhan dalam kehidupan bukan hanya sekedar tahu. Bukan hanya sekedar mengerti. Tetapi hidup dan menghidupi kasih itu. Dalam kehidupan saya. Maka saya mendapatkan berkat Tuhan. Dan orang yang saya berikan kasih itu juga mendapatkan berkat Tuhan. Dan saya tadi bilang bahwa di dalam hidup itu saya sudah mengerti bahwa kasih itu mendatangkan kebaikan. Dan saya sudah tahu juga bahwa Tuhan meminta saya untuk melakukan kasih. Bukan hanya untuk diri saya, tetapi mengasihi orang lain juga. Nah ini satu pelajaran yang mendalam buat kita. Jadi tema ini hari ini bukan segampang itu. Mengatakan mengenal kasih Tuhan dalam kehidupan. Oh ya udahlah saya kenal Tuhan. Tidak. Tetapi harus dicerna dengan baik ketika kita membaca seluruh 1 Yohanes. Kita bisa menemukan itu dengan luar biasa. Bahwa pada akhirnya definisi dari mengenal kasih Tuhan dalam kehidupan adalah saya hidup dan menghidupi kasih Tuhan. Di mana saya melakukan kasih Tuhan buat diri saya. Dan saya menyatakan itu kepada orang lain. Sehingga orang lain diberkati dan saya diberkati. Saya bertemu dengan kasih Tuhan dan Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan adalah kasih. Dan juga orang yang saya nyatakan kasih itu mendapatkan dampak. Dia diberkati Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Dan bertemu dengan sang kasih itu. Ini suatu hal yang luar biasa. Tema yang dalam sekali. Yang tidak boleh dicerna hanya sebagai sesuatu renungan yang singkat. Tetapi sebuah renungan kehidupan. Apakah saya benar-benar sudah tahu tentang Tuhan meminta saya untuk mengasihi? Apakah saya sudah tahu bahwa saya harus mengerti bahwa kasih itu membuat saya menjadi bisa belajar tentang kasih. Dan kasih itu mendatangkan kebaikan buat saya. Bahkan buat orang yang saya nyatakan kasih kepada dia. Kemudian apakah saya sudah hidup dan menghidupinya dengan sukarela, senang hati, dan komitmen untuk melakukan kasih itu. Bukan hanya buat diri saya, tapi buat orang lain. Kalau saya diminta mengasihi, misalnya saya ingin hidup saya sehat, saya merawat diri saya, maka saya merawat diri saya. Sebagai tanda saya mengasihi diri saya. Tetapi saya juga merawat anak saya. Sebagai tanda bahwa saya hidup dalam kasih. Maka saya membagikan kasih itu. Bukan hanya saya yang dirawat. Saya menjaga makanan saya menjaga tubuh saya menjaga kesehatan saya. Tapi saya jaga juga anak saya. Saya juga jaga istri saya juga keluarga saya, orang tua saya, cucu saya. Dan semua keluarga yang dekat dengan saya. Bahkan tim kerja saya.
Semuanya orang-orang yang ada di kantor saya, orang-orang yang ada di bawah saya atau atasan saya. Kalau saya udah lihat atasan saya sudah mulai lelah, capek, saya tidak menambah dia menjadi lebih lelah dan capek dengan segala pemberontakan, dengan segala kekesalan yang saya buat. Tetapi saya berusaha bagaimana menolong dia, bagaimana menyatakan kasih Tuhan. Saya saling tolong menolong dengan pimpinan saya sehingga dia bisa lepas dari kesulitannya. Juga anak buah saya begitu. Saya harus bersama-sama menjadi teamwork yang luar biasa. Saya harus menjadikan dia orang yang diberkati dengan kasih Tuhan itu. Saya tidak boleh menjadi orang yang justru menyusahkan dia dengan perilaku saya, tapi saya justru menunjukkan kasih saya kepada dia sehingga dia terdampak oleh yang namanya kasih Tuhan itu. Sehingga itu menjadi suatu hal yang luar biasa. Di mana kasih Tuhan bukan hanya sekedar sebagai pengetahuan buat saya, bukan hanya sebagai sebuah pengertian buat saya, tapi sebagai kehidupan yang saya hidupi setiap hari. Dan orang bisa melihat bagaimana kasih Tuhan itu termanifestasi secara baik tanpa ada penipuan di dalam, tanpa ada manipulasi di dalamnya, tanpa ada kebohongan di dalam, tapi sebuah kejujuran hidup bahwa saya mengasihi Tuhan dan saya mengasihi diri saya. Dan saya nyatakan sebagai kebahagiaan saya kepada Tuhan dengan saya mengasihi orang lain. Dan itu harus saya lakukan di sepanjang hidup saya. Oleh karena itu, judul mengenal kasih Tuhan dalam kehidupan itu sebuah proses yang harus kita kerjakan sejak mengenal Tuhan Yesus Kristus sampai kita mengakhiri kehidupan di tengah dunia. Tidak hanya sebuah cerita sepotong, hanya sebuah fase dari kehidupan rohani. Tidak, tetapi dari kita mengenal Tuhan Yesus sampai kita menyelesaikan kehidupan dan perjuangan iman kita di tengah dunia ini. Itu bagian kedua. Kemudian kita masuk ke bagian ketiga. Apa yang dimaksud dengan mengenal kasih Tuhan dalam kehidupan? Yang dimaksud dengan mengenal kasih Tuhan dalam kehidupan adalah orang-orang yang sudah mengenal kasih Tuhan dengan sukarela, tadi yang saya sampaikan di poin kedua, dengan senang hati dan berkomitmen untuk satu. Jadi saya ulangi, orang yang mengenal kasih Tuhan dalam kehidupan adalah orang yang sudah benar-benar mengenal kasih Tuhan dan dengan sukarela, dengan senang hati dan berkomitmen untuk satu, tidak mendengarkan hal-hal duniawi, melainkan nilai-nilai kasih Tuhan. Nanti saudara baca di dalam 1 Yohanes 4 ayat 5. Di ayat sebelumnya, sebelum ayat 16 begitu ya. Tidak mendengarkan hal-hal duniawi. Hal-hal yang membuat kita jauh dari kasih Tuhan. Misalnya, kamu kalau mau jadi berhasil kamu harus sering pura-pura. Ya walaupun bagaimana ya kamu pura-pura aja, pura-pura baik, pura-pura sayang, pura-pura mengerti, pura-pura ingin menolong dia. Nanti kalau ada kesempatan kamu jatuhkan dia. Karena itulah yang terbaik. Karena waktu dia mengalami kesulitan, kelemahan, wah itu waktu yang bagus untuk kamu menjatuhkan. Tapi bagaimana membuat dia percaya kamu pura-pura. Kamu harus sepertinya menjadi teman dia. Tapi nanti ketika dia mengalami kesulitan, kamu tunjukkan bahwa kamu itu lebih hebat daripada dia. Itu nilai dunia. Nilai dunia mengajarkan kepura-puraan. Tetapi nilai kasih Tuhan tidak. Kasih Tuhan mengatakan mari kita berkorban sebagaimana Tuhan berkorban dengan memberikan anaknya yang tunggal yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya saudara dan saya diselamatkan. Tidak ada kepura-puraan di sana. Yang ada adalah kasih dan pengorbanan bagaimana manusia diselamatkan dan mengalami keselamatan. Ini luar biasa. Jadi beda sekali dengan dunia ini. Nilai-nilai kasih itu jujur, transparan, apa yang diucapkan sama dengan yang dipikirkan, sama dengan yang diperbuat. Itu nama integritas dalam hidup ini. Itulah yang namanya hidup di dalam kasih. Kasih yang penuh integritas, kasih yang penuh kejujuran, kasih yang penuh dengan segala tautan dengan kesejatian Tuhan. Tuhan yang baik, Tuhan yang berkorban, Tuhan yang tidak pernah mencari pamrih, Tuhan yang tidak meminta pembalasan dari kita. Karena memang kita tidak bisa membalasnya. Sehingga kita pun harus menyatakan itu. Kita tidak boleh berpura-pura kalau tolong orang ya kita tolong orang. Kita hanya ingin dia lebih baik. Dia bisa keluar dari kesulitannya. Dia bisa keluar dari keterpurukannya. Dia bisa keluar dari kesulitan-kesulitan apapun. Keputusasaannya. Dan dia berkembang bukan hanya secara ekonomi. Bukan hanya secara sosial. Tapi dia berkembang secara rohani. Menjadi jiwa yang matang. Menjadi jiwa yang dewasa di dalam Tuhan. Wah ini luar biasa. Kalau kita tidak mendengarkan nilai-nilai dunia, kita pasti akan mendengarkan nilai-nilai yang dari kasih Tuhan. Kemudian kita ketika mendengar kasih Tuhan, kita menjadi pelaku dalam hal itu. Kita sungguh-sungguh melakukan
Jadi bukan misalnya kalau kita disuruh oleh pimpinan, ya, nilai-nilai dunia, ya pura-pura. Kalau kita tidak, kamu kerjakan ini, oh siap. Dan kita kerjakan sebagaimana kita bekerja untuk Tuhan. Kita melakukan yang terbaik sebagaimana kita kerjakan untuk Tuhan. Itu kasih Tuhan. Kalau saya mengasihi Tuhan, maka saya mengasihi orang lain. Dan saya mengerjakan apa yang diperintahkan pimpinan saya. Maka saya mengerjakannya sebagaimana untuk Tuhan. Mengerjakan yang terbaik. Oh, itu nilai yang hebat. Jadi orang yang mengenal kasih Tuhan dalam kehidupannya adalah orang yang dengan sukarela. Tidak merasa terpaksa. Dengan senang hati. Oh, dia bergembira bekerja mengerjakan tugas dari pimpinannya. Dan juga berkomitmen. Artinya kalau saya diberi pekerjaan, kepercayaan itu oleh pimpinan. Saya harus menyelesaikan sampai akhir. Itu komitmen. Saya tidak boleh gentar, saya tidak boleh loyo, saya tidak boleh lemah di tengah. Tetapi saya harus punya tekad sampai selesai mengerjakan apa yang dikerjakan oleh apa yang diperintahkan oleh pimpinan saya. Oh, itu suatu hal yang hebat. Itulah mengenal kasih Tuhan. Bukan hanya tahu, bukan hanya mengerti, tapi saya menghidupinya dan melakukannya. Dengan apa? Dengan sukarela, senang hati, dan komitmen. Wah, ini luar biasa. Kemudian yang paling puncak daripada mengenal kasih Tuhan dalam kehidupan yang terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 16 adalah di mana orang itu benar-benar sudah mengenal kasih Tuhan dan dengan sukarela, senang hati, komitmen untuk saling mengasihi. Nanti saudara bisa baca dalam 1 Yohanes 4 ayat 7, ini senada semuanya, ayat 11 dan 16. Ada pengulangan-pengulangan poin ini. Bahwa saling mengasihi sebagai tanda, sebagai bukti bahwa saudara dan saya mengenal kasih Tuhan dan menjadikannya dalam kehidupannya. Karena kenapa? Karena dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, Tuhan adalah kasih. Maka kalau dia punya anak, itu maksudnya anak itu anak rohani dalam pengertian sebagai pengikut daripada Tuhan, maka dia harus menampilkan, memanifestasikan, mendemonstrasikan kasih yang sejati itu, yaitu kasih yang bagaimana. Nah, ini yang menarik. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 dengan tegas Rasul Yohanes mengatakan kasih yang rela berkorban. Jadi ketika kita sudah saling mengasihi, tidak lagi ada kata materi, tidak ada lagi kata batasan untung rugi. Tidak ada lagi kata apa yang saya dapat dari kamu ya. Tidak ada lagi kata sepertinya tidak balance nih. Kalau saya begini kamu balasnya begini. Tetapi yang adalah bagaimana saya dengan rela, dengan suka hati dan berkomitmen untuk berkorban. Siapapun kalau dia anak Tuhan, maka saya harus mengasihi dia. Saya harus mengasihi anak saya harus mengasihi istri saya. Demikian sebaliknya. Masuk ke dalam ruang wadah yang namanya pekerjaan, maka saya harus mengasihi tim kerja saya harus mengasihi pimpinan saya harus mengasihi anak buah saya, dan mereka saling mengasihi saya. Saya masuk di tengah masyarakat, saya harus mengasihi pimpinan masyarakat, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, semua mereka juga saling mengasihi. Oh, indahnya. Dan Tuhan akan memerintahkan berkat, bukan kita minta berkat. Kalau kita semua saling mengasihi, walaupun kata orang ada gak dunia seperti itu. Oleh karena itu kita harus perjuangkan sebagai perjuangan iman. Jangan ya susah lah di tengah dunia ini ada kelompok atau manusia atau orang atau komunitas yang mau saling mengasihi. Nah, itu tugas kita. Itulah tugas kita, bagaimana kasih Tuhan menjadi sesuatu yang memberi dampak dan sehingga menimbulkan saling mengasihi, saling mau berkorban, rela satu dengan yang lain, di mana ada kesukarelaan, ada dengan senang hati, ada komitmen di dalamnya. Antara saya dengan yang lain, antara yang lain dengan yang saya. Kita saling berkorban untuk apa? Untuk kita bisa mengenalkan bahwa Tuhan saya, dengar baik-baik sebagai penutup dari cerita saya, bahwa Tuhan saya adalah Tuhan yang adalah kasih, yang memulai penyataan dirinya dengan melakukan karya kasih kepada orang atau manusia yang tidak layak menerima kasih. Jadi ini merupakan pondasi iman bahwa Ia Tuhan yang melakukan kasih karena Ia adalah kasih kepada pribadi manusia yang tidak layak menerima kasih. Itulah pengertian rela berkorban yang disampaikan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 9. Mari kita tidak melihat orang lain. Melihat etnis, melihat latar belakang, melihat agama yang kita kasih. Jadi kita mengasihi semua orang.
Dan kita tidak berharap tentang pamrih. Rela berkorban artinya dengan sukarela, senang hati, dan komitmen untuk terus melakukannya. Walaupun dia tidak membalasnya sesuai harapan kita. Dia membalasnya dengan kejahatan. Dia membalasnya dengan sesuatu yang membuat kita pahit, membuat kita patah hati. Tetapi dengar baik-baik, kasih Tuhan sebagai pondasi. Dia rela dengan senang hati, bahkan berkomitmen menyerahkan anaknya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Sampai selesai karya itu di kayu salib dengan kematian, kebangkitan, kenaikan, dan dia akan datang kembali kedua kali. Memberi kita tempat di surga yang kekal. Di mana di sana tidak ada ratap, tidak ada tangis. Yang ada adalah perjamuan dan puji-pujian kepada Tuhan. Dengar baik-baik, siapa yang hidup di dalam kasih, 1 Yohanes 2, 15, 17 yang tadi saya sampaikan di depan. Bahwa kalau dia hidup dalam kasih, dia akan hidup kekal bersama Tuhan, dalam perjamuan kekal, dalam kehidupan sorga yang kekal dan penuh dengan segala kebaikan. Tapi kalau kita hidup di luar kasih, maka yang adalah kematian, kebinasaan, dan semua penderitaan yang kekal. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, mari kita hidup mengenal kasih Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Bukan hanya tahu, bukan hanya mengerti, tapi hidup dan menghidupinya. Tetapi juga perlu tahu, perlu mengerti, dan hidup dan menghidupinya. Maka itulah yang dinamakan mengenal kasih Tuhan. Sehingga kita saling mengasihi. Karena Tuhan sudah lebih dulu berkorban buat saudara dan saya. Kita nyatakan supaya kita menerima dan diterima Tuhan sebagai warga sorga yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas anugerah-Mu dan juga penyertaan-Mu dalam pemberitaan firman. Kiranya Tuhan memberkati kami agar kami dapat mengerti secara sempurna dalam anugerah-Mu. Dan berikan kami anugerah-Mu untuk kami dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Tolong kami Tuhan, berkati kami Tuhan, peliharakan kehidupan kami dan jauhkan kami dari yang jahat agar kami berkemenangan sampai kami menyelesaikan kehidupan di tengah dunia dengan sukarela, dengan senang hati dan berkomitmen melakukan kasih Tuhan dan saling rela berkorban, saling mengasihi sehingga kami bertemu dengan kasih-Mu dan juga orang bisa bertemu dengan kasih-Mu. Membawa kami ke dalam hidup kekal dalam perjamuan dan hidup yang penuh kemenangan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada hari ini. Namun izinkan saya untuk membacakan makna dan juga penetapan perjamuan kudus bagi kita semuanya. Penetapan perjamuan kudus. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus, setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, hendaklah kita ketahui bahwa perjamuan kudus adalah perintah Tuhan sendiri, sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 26. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Makna perjamuan kudus. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus, setiap kali kita makan roti dan minum air anggur pada perjamuan kudus, kita menerima itu selaku tanda dan meterai dari kasih setia Kristus kepada kita. Kita mendapatkan kepastian di dalam iman bahwa ia telah menyerahkan tubuhnya dipaku pada kayu salib dan menumpahkan darahnya supaya jiwa kita yang lapar dan dahaga dikenyangkan dan disegarkan akan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus telah mendapat luka-luka oleh sebab kesalahan kita. Ia telah dihancurkan oleh sebab kejahatan kita. Oleh bilur-bilurnya maka kita sembuh. Ia telah disiksa agar kita terlepas dari penderitaan. Ia telah terkutuk supaya kita terlepas dari laknat Tuhan. Ia telah direndahkan supaya kita ditinggikan. Dan ia telah ditinggalkan supaya kita tidak pernah ditinggalkan dan memperoleh hidup yang kekal. Baik Bapak Ibu, saya berikan waktu 1-2 menit untuk kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah cinta kasih-Mu bagi kami pada hari ini.
Engkau mengizinkan kami untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Kami yang tidak pantas dan tidak layak, tetapi karena belas kasihan anugerah, Engkau mengundang kami untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah menyatu dengan diri kami. Biarlah itu menandakan bahwa Tuhan tidak pernah terpisahkan dengan kami. Kasih-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Tolong kami, kuatkan kami, ampuni kami, layakkan kami di dalam mengikuti perjamuan kudus pada hari ini. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, satu-satunya, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, perjamuan kudus hari ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang telah mengaku percaya dan mengikuti CD baru yang diizinkan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Roti dan anggur ada di hadapan kita, tetapi kiranya mata hati kita tidak tertuju kepada roti dan anggur yang ada, melainkan fokuskan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan, mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Kemudian ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Tuhan izinkan kami untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Kami manusia hina yang tidak layak dan tidak pantas. Tetapi hanya oleh karena anugerah kasih setiamu, kami dilayakkan untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Oleh itu tolong kami, ampuni kami, kasihani kami, supaya kami layak untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus hari ini. Kami diingatkan bahwa Engkau telah mati di dalam dunia ini, menderita, digantung di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami dan menjamin hidup kekal bagi kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, ini doa syukur kami. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil roti dan anggur dipersiapkan, mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan salibnya, salibnya. Yesus, dekat
Baik Bapak Ibu, Saudara dikasih Tuhan, mari kita berdiri dan mengangkat tangan kanan kita ke kepala masing-masing yang sudah memegang roti. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tanda persetujuan dengan tubuh Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara anggota tubuh Kristus, mari kita makan sekarang sambil memperingati dan percaya bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkannya untuk menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita makan sekarang dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita mengangkat tangan kanan kita ke kepala masing-masing yang sudah memegang anggur. Cawan minum yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah tanda persetujuan dengan darah Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara anggota tubuh Kristus, marilah kita minum sekarang sambil memperingati dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkannya untuk menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita minum sekarang dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami diundang untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah telah menyatu dengan diri kami masing-masing. Oleh kami percaya dan beriman bahwa tidak ada kekuatan kuasa apapun juga yang sanggup dan mampu untuk memisahkan kami dari kasih setia Tuhan bagi kami. Oleh kami berdoa, Tuhan tolong kami. Kuatkan iman kami, teguhkan iman kami. Supaya kami terus berharap dan percaya bahwa Engkau Tuhan satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa. Ini doa syukur kami. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan juru selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moria. Mari sama-sama kita naikkan pujian kita bagi Tuhan, kita katakan pertolongan-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu Tuhan, sebab Engkaulah jawaban setiap kehidupan kami. Berada dekatmu, yang
Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapak kami. Ketika doa Bapak kami, Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami diberikan waktu oleh Tuhan untuk bisa bersekutu, beribadah bersama di dalam memuji, menyembah, dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa untuk waktu yang begitu indah yang Engkau siapkan bagi kami semuanya. Kami orang-orang berdosa, tetapi Engkau begitu peduli mengasihi kami, sehingga kami bisa datang sujud di hadapan-Mu bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa hari ini, kiranya Tuhan menopang menolong kami di dalam sepanjang hidup kami, apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat menjadi berhasil ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk puji-pujian yang sudah kami nyanyikan bagi-Mu, kiranya berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kami hari ini pun, Tuhan, Engkau berkati anak-Mu, abdi-Mu, yang Tuhan pakai menjadi alat Tuhan yang efektif untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan bagi kami. Biarlah Tuhan memberkati abdi-Mu dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, pelayanannya, Tuhan buat menjadi berhasil. Dan biarlah pesan firman Tuhan yang disampaikan tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, bersyukur untuk perjamuan kudus yang Tuhan perkenankan bagi kami. Tuhan mengundang kami untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus hari ini. Tuhan berkati kami semuanya. Biarlah melalui perjamuan kudus ini, kami dilayakkan untuk terus memahami, mengerti bahwa Kristus Yesus telah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kami dan menjamin hidup kekal bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa hari ini ya Tuhan, kiranya kami semuanya yang telah dilawat, diberkati oleh kebenaran firman-Mu, kami semuanya boleh bertumbuh di dalam cinta kasih-Mu, supaya hari demi hari kami terus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi Kristus yang nyata, yang real di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan, kekacauan ini. Kiranya kami dimampukan oleh Tuhan untuk menghadirkan shalom Tuhan, damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupan di mana kami hidup dan berada, terutama di dalam dan melalui gereja ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, Engkau lawat berkati di berbagai gereja lokal yang ada. Kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang menuntun, menopang, menolong mereka semuanya di dalam membangun gereja lokal ini, sehingga bertumbuh secara kualitas dan juga kuantitas di dalam pengenalan yang benar akan Engkau ya Tuhan. Sehingga umat-Mu tidak tersesatkan oleh berbagai ajaran-ajaran yang tidak benar, tetapi semuanya kembali kepada kitab suci yang menjadi fondasi utama bagi iman Kristen ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa, biarlah kasih setia-Mu nyata di dalam kehidupan kami masing-masing pribadi. Sehingga apapun yang kami kerjakan di dalam anugerah pertolongan Tuhan semata-mata. Bukan atas kemampuan kehendak kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa hari ini ya Tuhan untuk para pelayan Tuhan, para pastor dan juga guru Injil, aktivis gereja, penatua diaken, Tuhan berkati mereka semuanya. Sehingga segala sesuatu yang mereka kerjakan di dalam ladang-Mu ya Tuhan, biarlah semua dilakukan dengan motivasi yang benar di dalam takut akan Tuhan. Untuk terus menerus menyatakan sinar kemuliaan Tuhan di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami semuanya di berbagai gereja lokal yang ada di seluruh Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa saat ini untuk seluruh anggota gereja. Tuhan berkati anak-anak-Mu semuanya. Menyatakan kuasa kasih-Mu di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh hidup merasakan damai sejahtera yang melimpah dalam kehidupan mereka. Sekalipun mereka hidup di dalam berbagai persoalan pergumulan hidup, Tuhan selalu memberikan jalan terbaik bagi mereka. Bahkan Engkau menjadi jalan keluar satu-satunya bagi setiap mereka yang mengalami berbagai pergumulan hidup. Oleh kami berdoa, Tuhan, kiranya Engkau hadir untuk melawat dan memberkati anak-anak-Mu semuanya. Yang mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, lawat, jamah, pulihkan, sembuhkan mereka. Yang ada di gereja-Mu, yang ada di rumah mereka masing-masing, atau di setiap hospital. Kami mohon uluran tangan pengasihan-Mu. Jamah, pulihkan, sembuhkan anak-anak-Mu. Yang terus berharap, berseru, dan memanggil nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan bagi mereka sesuai skill, talenta yang mereka miliki saat ini ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang sudah bekerja. Tuhan berkati pekerjaan, usaha mereka, apapun yang mereka kerjakan. Tuhan buat semuanya menjadi berhasil dengan cara-Mu ya Tuhan. Dan juga setiap keluarga rumah tangga yang ada, Tuhan berkati suami, istri, anak-anak.
Biarlah mereka hidup di dalam takut akan Tuhan. Kasih Tuhan melingkupi mereka semuanya. Sehingga mereka boleh menjadi contoh teladan, garam dan terang di lingkungan di mana mereka hidup dan berada ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang sementara studi juga Tuhan berkati studi mereka. Dimanapun mereka berada. Di dalam tingkat dasar sampai perguruan tinggi, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan lawat berkati mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap mereka yang butuh makan, minum, pakai, tempat tinggal. Juga kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kami beriman dan percaya bahwa Engkau Tuhan sang provider bagi anak-anak-Mu. Engkau sanggup dan mampu untuk menyediakan bagi mereka yang membutuhkannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami berdoa menyerahkan seluruh anggota gereja yang Tuhan percayakan untuk beribadah melalui gereja ini. Tuhan berkati mereka semuanya. Di dalam berbagai pergumulan hidup mereka, pribadi lepas pribadi, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang melawat mereka, menopang mereka, dan juga memberikan jawaban yang terbaik bagi mereka. Karena Engkau tidak pernah terlambat dan juga tidak pernah terlalu cepat untuk melayani dan juga menopang, menolong, menjawab setiap seru doa dari setiap umat-Mu yang memohon anugerah pertolongan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa Surga, terima kasih. Kami percaya Tuhan adalah Immanuel yang selalu bergumul bersama dengan umat-Mu dan memberikan mereka jalan keluar ketika mereka menghadapi berbagai tantangan-rintangan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini menyerahkan sinode ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati di berbagai wilayah tempat di mana gereja ini bertumbuh berkembang. Kami pun serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati senantiasa. Kami berdoa pada saat ini menyerahkan juga bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan kiranya Engkau jaga, lawan dan pulihkan bangsa kami dari berbagai persoalan yang dihadapinya. Kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Berikan kedamaian, ketentraman, kemajuan bagi negara yang kami cintai ini. Pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok tanah air, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan beri mereka hikmat, takut akan Tuhan ada pada mereka. Sehingga dengan hikmat itu mereka dapat memimpin negeri ini. Di dalam cinta kasih Tuhan menghadirkan kesejahteraan, kedamaian, keadilan tercipta di negeri yang kami cintai ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk berbagai kebijakan yang terjadi saat ini. Tuhan Engkau tolong ya Bapa, supaya semua dapat memberikan kelegaan bagi seluruh masyarakat negeri ini. Di dalam usaha pekerjaan pelayanan apapun, Tuhan sertai dan buat semuanya menjadi berhasil. Kami juga berdoa untuk persoalan di dunia ini, khusus negara-negara yang terus bertikai. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau hadir untuk melawat, menjamah, memberkati mereka. Sehingga mereka boleh menemui satu jalan damai untuk segera menghentikan berbagai pertikaian yang ada, sehingga tidak menelan banyak korban yang ada di dunia ini ya Tuhan. Dan juga tidak berdampak bagi seluruh aktivitas yang ada di dunia ini ya Tuhan. Ekonomi, sosial, budaya, politik, dan seterusnya. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau Tuhan berdaulat, berkuasa atas dunia ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami serahkan seluruh pergumulan kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya semua yang kami pinta dan minta dari Tuhan, kiranya jangan jadi menurut kehendak kami, tetapi kehendak-Mu saja yang akan terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan akhiri dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk tetap berdiri. Mari sama-sama kita membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Amsal pasal 9 ayat 10. Dalam hitungan yang ketiga kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu, kita akan kembali melanjutkan tugas tanggung jawab kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan
yang sudah disampaikan bagi kita semuanya, supaya kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada. Jangan takut, Tuhan menyertai kita senantiasa. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita hari ini telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth, that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, to the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless world, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart.
all about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. All about you. And it's all about you, Jesus.